Yaudah halo guys, welcome back to BCT Official Channel. Halo sahabat bacot dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama gue Yudhistira, Gua Babang Hitam. di konten paling gabut se-alam semesta. Jadi kalian harus stay channel ini karena kita akan bahas alur film yang kedua dari film yang kemarin nih guys ya, yaitu Jalangkung 2 yang dirilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan kelanjutannya film yang kemarin, yaitu kembali mati anak yang meneror keluarga Pak Ferdi melalui anak yang dilahirkan oleh Angel. Kalian penasaran kan dengan kelanjutan alur filmnya? Sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian tekan like, comment, share, and subscribe tentunya. Dan jangan lupa guys, loncengnya. Agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Gak suka bacot, langsung saja ke alur filmnya. Cekicrot. Di awal film diperlihatkan situasi di pelabuhan yang terletak di daerah Sumatera. Terlihat ada sebuah kotak misterius yang sedang dibawa oleh sebuah kapal selam. Mana ada kapal selam, cok? Itu kapal laut, anjir. Kapal laut. Gak sekalian anjir kapal api. Kopi dong. Gak di endorse guys. Yuk next. Kapal laut yang akan segera berlayar. Di saat dalam perjalanan, ada beberapa awak kapal yang kepo dengan isi dari kotak tersebut. Mereka pun melihat ada sebuah kalung yang berkilauan. Dirasa barang itu sangat berharga, salah satu awak tersebut mengambilnya. Dan inilah yang terjadi. Ternyata di dalam kotak tersebut adalah sesosok mati anak. Dengan aura yang sangat mengerikan, para awak kapal tersebut dibunuh secara sadis. Dan film pun baru saja dimulai. Scene berpindah kepada keluarga Pak Ferdi yang kini hidup dengan normal dan telah melupakan kejadian mengerikan di masa lalu. Bisa kita lihat Angel sedang menyelinap ke rumah sakit dan secara diam-diam dia mengambil bayi di film pertama yang pada saat itu telah dia lahirkan olehnya. Namun terjadi kejadian aneh kepada Angel yang membuat Pak Ferdi dan juga Bella kebingungan. Dikarenakan Tessa sangat merindukan sosok ibunya, secara tak sengaja dia melihat sebuah video Ferdi yang sedang menggunakan jelangkung untuk memanggil Sarah di Pulau Alas Keramat. Tasya pun mendapatkan Eddie. Ide goblok. Pakai bahasa aneh, cuy. Edi. Oke, next. Tasya pun mendapatkan ide untuk melakukan hal yang sama. Di sela-sela itu, Bella berdebat dengan Ferdi tentang kakaknya Angel yang secara tiba-tiba telah melahirkan seorang bayi burik. Cok, dia mau apa? Karena ketawa. Bayi burik gitu. Dikarenakan mereka berdua kepo, mereka berdua pun mengecek keadaan Angel. Dan ternyata Angel telah menyembunyikan bayinya itu di kamarnya. Bisa kita lihat, Angel bertingkah aneh dan berusaha melindungi anaknya dari siapapun yang mencoba untuk mengusiknya. Di saat tengah malam, Bella mencoba untuk mengecek sosok bayi burik itu dengan menyelinap ke kamar kakaknya. Dikarenakan Bella tahu bahwa bayi burik tersebut adalah sosok mati anak, secara tiba-tiba bayi burik itu pun berubah wujud dan menjadi bocil laknat, yang sudah pasti itu adalah sosok mati anak. Dikarenakan gabut, bocil laknat itu pergi ke sebuah pemakaman. Dengan kekuatannya, bocil laknat itu membangkitkan pasukan zombie untuk melindunginya dari godaan om-om tajir. Scene berpindah kepada Bella dan juga Rama yang sedang mencari cara untuk mengalahkan bocil laknat itu. Secara tak sengaja mereka berdua bertemu dan berteman dengan seorang mahasiswa pindahan yang bernama Bram. Ternyata dia itu mengetahui tentang asal-usul dari bocil laknat itu.
Dahulu meti anak digunakan untuk pesugihan dan memberikan sebuah kekayaan, kekuasaan, atau kekebalan. Salah satu cara untuk mengendalikan mati anak adalah mengalunginya dengan jimat penenang yang bernama Kurung Sukmo. Kemudian mengadunya dengan jimat lain yang dapat mengendalikan mati anak. Namun Kurung Sukmo telah hilang sejak tahun 1947 bersama dengan tenggelamnya sebuah kapal yang membawa mati anak. Melalui internet, Bella, Rama, dan Bram menemukan informasi yang dapat memandu mereka ke sebuah mercusuar yang dimana koordinat kapal tersebut terakhir dicatat. Sementara itu, Tasya sedang menjalani ritual jelangkung dan menyalakan sebuah lilin ulang tahun. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hadirlah jelangkung kayak gitu emang. Kagak lah anjing. Itu ada lilin, Cok. Ya tahu lilin bukan buat ulang tahunnya jelangkung, Cok. Persiapan ritual pun kini sudah selesai. Dengan riang gembira, Tasya pun melantunkan mantra yang berbunyi seperti ini. Kung, kung, jai langkung. Kamu tahu ya mama di mana? Dikarenakan mantranya itu ngaco, dia pun tersesat dan dibawa ke alam gaib. Tak lama kemudian, Perdi pun datang dan dia tidak melihat Tasya di mana-mana. Yang terlihat hanya sepatu buriknya saja. Karena bingung nyari di mana lagi, sampai-sampai dia pun mencarinya ke kamar Angel. Dan beginilah hasilnya. Tasya hilang. Papa dari tadi cari-cari dia nggak ketemu. Papa sampai ke... Sungguh anak yang sangat berbakti, bukan? Oke, lanjut. Perdi pun langsung membicarakan tentang hilangnya Tasya kepada Bella dan kawan-kawan. Rama pun langsung menelpon eyangnya untuk meminta bantuan. Di sela-sela itu, Bram pun menjelaskan bahwa ada cara untuk mengalahkan bocil laknat itu. Bella, Rama, dan Bram pun langsung OTW ke Sumatera untuk mencari informasi lebih lanjut. Di tengah perjalanan, di saat mereka bertiga sedang beristirahat untuk mengisi bensin, mereka diserang oleh pasukan zombie muka jelek. Yang sudah jelas itu adalah suruhannya bocil laknat itu untuk menghalangi perjalanan mereka. Setelah lolos dari gangguan tersebut, mereka pun melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah menara Apple. Sejak kapan ada menara Jauh amat Apple? ke Menara Apple, anjir. Goblok, masa ke Paris? Dari bocil laknat ke Paris, baru tahu gue dulu. Tanpa basa-basi lagi, mereka berdua pun masuk dan berhasil menemukan koordinat yang mereka cari. Di sisi lain, orang suruhan eyangnya Rama pun tiba di rumahnya Perdi. Orang tersebut bernama Bu Sowewito. Biar lebih gampang, kita sebut saja Bu Wito. Terlihat jelas rumah tersebut kini telah dikelilingi oleh makhluk-makhluk burik yang sengaja disuruh oleh bocil laknat itu untuk melindunginya. Bu Wito pun menjelaskan agar bisa membawa Tasya kembali, Perdi harus masuk ke alam mereka dan menjemputnya. Dengan media jelangkung yang Tasya mainkan, Perdi pun bersedia untuk melakukannya. Kita pindah lagi kepada Bella, Rama, dan juga Bram. Singkat cerita, mereka pun sampai di titik lokasi. Bella dan juga Rama pun langsung menyelam dan berhasil mendapatkan kalung Kurung Sukmo. Di sisi lain, dengan mengikuti petunjuk beliau, Perdi masuk ke alam mistis. Biar lebih gampang, kita sebut saja dimensi hijau. Oke, lanjut. Dengan kegigihan dari seorang ayah, Perdi pun pada akhirnya berhasil menyelamatkan Tasya dari keraton alas Ketongo. Dengan kekuatan spiritualnya, Bu Wito pun langsung menetralisir Tasya dengan menggunakan boneka burik buatan Tasya itu sendiri. Seketika boneka itu pun langsung terbang-terbang gak jelas, kemudian menghilang. Di malam itu juga Bella dan yang lainnya sampai di rumah. Dengan bahagia mereka pun menyambutnya dikarenakan Tasya yang sudah kembali dalam keadaan baik-baik saja. Di saat yang sama, Angel turun dari kamarnya dan memandu bocil laknat itu untuk menyerang mereka.
Adu mekanik di antara bocil laknat versus Bu Wito pun tak terelakkan lagi. Namun Bu Wito yang mencoba melawan pun harus berakhir tewas dikenakan encoknya kambuh. Kekuatan dari bocil laknat itu sangatlah overpower. Bahkan Bram dan juga Rama pun tak sanggup untuk menahannya. Akan tetapi dengan menggunakan kalung kurung sukmo, kekuatan bocil laknat itu pun berhasil diredam. Fakta pun terungkap di sini. Ternyata Bram telah memainkan mereka semua dikarenakan dia itu adalah bagian dari keluarga yang telah mengendalikan mati anak selama 5 generasi. Kakek Bram yang lumpuh yang bernama Rudal. Goblok. Rudal. Alat perang itu tembak tuar. Namanya Rudolf anjing. Oh, Rudolf. Kira gue Rudal. Oke, next. Udah amat. Hanya dalam sekejap mata, kakeknya Bram berhasil disembuhkan oleh mati anak. Sungguh kekuatan yang luar binasa. Baru saja Rudolf. Oh, baru saja Rudolf mengeluarkan tertawa jahatnya. Seketika itu juga Bram langsung merebut mainan kakeknya itu dengan tampan menggunakan remote control. Kalung, cok. Bukan remote control. Itu mengendalikan mati anak, PA. Iya, pakai kalung, bukan pakai remote. Emang ada baterainya anjing. Bodoh amat lah. Ternyata Bram juga bisa mengendalikan mati anak. Dikarenakan kakeknya itu cerewet dan selalu menyepelekan kemampuan dari Bram, dia pun langsung menyuruhnya untuk membunuh kakeknya tersebut. Dalam sekejap mata, dia pun tewas dan berubah menjadi kakek bakar. Terungkaplah bahwa rencana Bram selama ini hanyalah untuk menggantikan posisi kakeknya sebagai generasi penerus, agar mati anak hanya tunduk kepada dirinya saja. Dengan kuasa penuh terhadap kekuatan dari mati anak, Bram pun menyuruhnya untuk membunuh mereka semua. Angel yang baru saja siuman dari kendali mati anak pun dapat menenangkannya dengan mengingatkannya bahwa dia itu adalah ibunya. Dikarenakan mati anak ini adalah bocil yang berbakti kepada orang tua, dia pun menolak perintah dari Bram dan malah membalik menyerangnya secara membabi buta. Dan pada akhirnya Bram pun tewas di tangannya. Dengan sigap Rama pun teringat bahwa dengan mengadukan kedua kalung kurung sukmo, mati anak bisa dikalahkan. Tanpa basa-basi lagi, Rama pun langsung mencobanya. Dan pada akhirnya mati anak pun berhasil dilumpuhkan. Pada scene terakhir ini, Bella dan Rama memutuskan untuk membakar jimat keluarga Bram agar tak ada lagi orang jahat yang dapat menggunakannya. Dan film pun selesai. Yo, oke guys, inilah akhir dari film Jelangkung 2. Seperti biasa, gua akan membacakan pesan-pesan yang ada di film ini, jadi dengarkan baik-baik. Kita itu diajarkan untuk berbaktilah kepada orang tua. Dan terlihat jelas di film ini, sekelas mati anak aja sangat patuh kepada orang tuanya. Jadi, kalian harus begitu juga ya. Gimana menurut Babang Item tentang film ini? Kah, menurut gua mah guys ya, dari awal film itu seru banget ya. Yang gua ngecewain itu endingnya doang gitu, maksud gua guys ya. Ngecewakan apa? Masa adu mekanik cuma sebentar doang, nggak lama, nggak seru dari situnya doang. Nah, kalian tinggal tulis di kolom komentar aja ya guys. Oke, ya terus dukung channel ini ya guys ya, biar makin berkembang lagi dan semakin semangat bikin kontennya dengan cara like, comment, share, and subscribe tentunya. Dan jangan lupa loncengnya juga ya guys, agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Gue pamit, bye. Goblok, dulu anjing, jangan buru-buru, gue juga belum. Oh iyalah, gue Yudhistira pamit. Gue Babang Hitam pamit. See you next time video.
Bye-bye. Bye-bye. Mah. Cerot.